Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, iFlight Nazgul Evoque F5X ini kemarin sudah hilang. Ini pesanan Om Teguh ya. Jadi kemarin Pilot Nakal tes buat konten sambil duduk ya. Ini Pilot Nakal tes kemarin dari sini. Ya memang posisinya di sini ya. Terus terbang lurus ke depan 700 meter. Terus kemudian protokol GPS rescue ya, karena mungkin settingan VTX-nya belum betul dan di 100 mW juga. Terus gimana ya? Ini paling gampang sih salahnya pilot nakal. Jadi di firmware 4.3.0 itu masih unstable ya. Dan pilot nakal kemarin coba 4.3.0 GPS gak dapat. Akhirnya pilot nakal turunin ke 4.12. Pokoknya singkat cerita, Petaka udah beresin. Petaka kemarin tes terbang dari sini ke sana, lurus ke lapangan Gulung. Ini namanya lapangan Ciliwung. Dan waktu dia GPS rescue 700 meter, waktu pulang tiba-tiba di 350 sampai 400 meter kayaknya. Waktu arah balik tiba-tiba drone ini oleng dan jatuh. Nah, ini Petaka sekarang kasih stiker pemilik 082144225900. Ini nomor WA-nya Petaka, nomor infonya Petaka guys. Jadi drone ini jatuh dan udah FPV nggak dapet, di remote juga lost connect ya. Padahal ini receivernya apa? TBS, Team Black Sheep. Dan ini kondisi waktu Petaka temuin itu semuanya dalam keadaan utuh, cuman baterai aja yang panas ya. Mungkin dia kecolok terus, dan waktu pilot nakal cari, pilot nakal cuma ngandalin telemetri yang ada di remote. Oke, sebentar. Oke, ini modul yang dipasang di T-Pro di belakang. Terus waktu posisi drone ini nyala ya, masih kecolok baterai. Kalau dia connect sama remote, otomatis telemetri akan keluar. Jadi pilot nakal kemarin dari sini sudah cari ya, 200 meter ke depan, masuk kampung, masuk gang, nggak ketemu ya. Pilot nakal tanya-tanya orang, sampai akhirnya titip pesan ke orang di warga sini, kalau ada yang nemuin drone seperti ini tolong hubungi saya. Akhirnya sudah pilot nakal bawa mobil, terus nyalain remote sama nyalain FPV Google. Pilot nakal lihat di Google Maps, tarik maju ke depan dari sini itu 300-400 meter, dan ternyata waktu pilot nakal cari itu remote terkoneksi sama drone ya. Akhirnya itu perjuangan ya, seorang diri pilot nakal nyari sendirian, karena pilot nakal buat konten juga sendirian, gak ada temennya. Dan akhirnya drone ini ketemu jatuh di lahan kebun orang. Untungnya nggak jatuh di atas mobil, nggak jatuh di jalan raya, nggak jatuh masuk ke kali, dan drone ini kondisi masih utuh. Pilot nakal udah siap sih, kalau emang drone ini nggak ketemu hilang ya pilot nakal mau nggak mau harus ganti ya. Ternyata pekerjaan pilot nakal selain jadi konten kreator plus menyiapkan pesanan-pesanan orang, itu ternyata resikonya besar guys. Apalagi dengan firmware yang terbaru ya di Betaflight. Terus yang pesan drone juga minta pakai GPS juga, pilot nakal harus setting, harus tes juga. Jadi resikonya cukup besar, dan ya cukup cukup berat sih. Tanggung jawab dan tugasnya ini cukup besar. Dan untungnya ini sudah ketemu, dan pilot nakal sudah info juga ke Om Teguh bahwa drone-nya sempat hilang, dan akhirnya sudah pilot nakal temuin. Perjuangan selama 1 jam. Akhirnya sekarang ini pilot nakal mau coba lagi tes terbang, dan semoga kali ini aman, bisa tembus 1 kilo dan bisa pulang dengan selamat. Jadi gini, kemarin di drone iFlight Nazgul Evoque F5X ini pilot nakal flash ISC-nya ke Blue Jay ya. Tapi di Betaflight di firmware berapa ya, 429 atau 43 itu 43 bisa aktif bidirectional. Jadi di selain 43 itu 43 itu kan masih unstable ya. Di bawah 43, 429, 4210, 4211 itu bidirectional nggak bisa aktif. Jadi kemarin Petaka setelah koreksi merenung ternyata setelah di flash ISC pakai Blue Jay itu bidirectional di firmware 4.2 itu nggak bisa aktif. Jadi kemungkinan waktu dia balik terus dia tiba-tiba jatuh, jadi jatuhnya bukan langsung terjun bebas, motor masih berputar, cuman RPM-nya rendah. Bukan dead roll juga ya, karena pilot nakal bukan main freestyle, pilot nakal cruising, terbang santai dari home point, tembak jauh, dan coba GPS rescue pulang. Jadi tes ya jarak minimal 1 kilo lah, atau enggak nanti 500 meter ya, tergantung pilot nakal derdek apa enggak ya, gemeteran apa enggak. Kalau gemeteran pilot nakal enggak berani jauh-jauh, secukupnya aja.
Jadi gini, buat teman-teman, kalau kalian flash firmware ke Blue Jay, itu pastiin di firmware di Betaflight-nya itu 4.3.0 RC3 ya. Mau RC2, RC1 pelatakan nggak tahu, masih apa, mikir-mikir juga. Jadi sebaiknya kalian pakai firmware default dulu. Kalau emang kalian flash Blue Jay dan big directional di Betaflight tak bisa diaktifin, jangan diterusin, kembalikan lagi firmware ISC ke Beleli S. Oke, ini pengalaman di Evoque F5X ya. Sebelum-sebelumnya Evoque F5D dan lain sebagainya aman ya. Cuman pelakal kebanyakan orderan, jadi pelakal lupa. Yang pasti kalau ada bunyi Pacman itu cek lagi ke Betaflight, cek di bagian motors apakah bidirectionalnya aktif, kemudian dashotnya wajib 300, dashot 300. Dan diperhatikan motor pole number untuk motor 22XX itu 12 magnet ya. Kalau motor kecil mikro sampai 3 in itu 14 pole, 14 ada 14 magnet. Oke, jadi ini pertama mau tes terbang lagi si iFlight Nazgul Evoque F5X baterai 4S, karena si Om Teguh sudah kebelet pengen terbang ya, cuman pertama nggak bakal kirim sebelum ini lolos QC. Dan ini kondisinya masih utuh ya, jadi pertama nggak ada ganti spare part apa-apa ya, memang kotor. Dan waktu pertama mau ambil itu yang punya kebun bilang, "Mas jangan mas, banyak ularnya." Kemarin yang punya kebun habis bunuh ular kobra 1. Jadi thank you banget buat yang punya kebun, pertama dibantu ngambil drone ini ya. Jadi waktu drone ini jatuh di lahan kebun orang, itu beeper bunyi terus seperti alarmnya PLN ya, meteran listrik PLN, pip 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 pip. Nah yang punya kebun itu ngiranya pulsa listriknya habis, karena di dekat drone jatuh ini ada meteran listrik ya, jadi ternyata drone. Dan syukurlah ini sudah ketemu dan protokol mau tes lagi. Kalau ini sudah oke semua, terbang aman dan bisa pulang, nggak ada masalah, protokol segera kirim ke Om Teguh ya. Tapi pertama mau nerbangin dulu yang Mobula 7 ya, Mobula 6 yang dimutasi ke Mobula 7. Ini ntar dulu, pertama simpan dulu. Dan ini modul kalau masuk ke T-Pro, oke maaf, kalau mau remote ini masuk ke hardcase nya T-Pro ini wajib dilepas karena nggak cukup. Nah ini ngepres banget, jadi waktu dilepas seperti ini taruhnya. Oke, kalau kita mau pakai ya remote dikeluarin dan pasang modul. Oke, pasang modulnya harap berhati-hati ya Om Teguh. Jadi dicari dulu selanya, karena di sini ada dua tonjolan dan di sini ada tempatnya juga. Jadi masukin dulu ke tonjolannya. Nah, udah masuk baru ditekan. Oke. Oke, pertama nyalain tempatnya dulu. Welcome to OpenTX. Switch warning. Oke, switch warningnya masih jalan semua, dan kemarin protokol sudah tes. Jadi kemarin pas sore protokol tes itu di jarak 200-300 meter aman ya. Dan untuk Google-nya Om Teguh pesannya si EV800DM dengan di-upgrade antena. Oke, ini antenanya. Nah, kalau protokol pakai seperti ini Om Teguh ya, agak dimajuin, itu pas banget, maksudnya cocok di mata. Ini pakai cocktail kit stabi ORT, pakai micro seal juga. Oke, si Mobula 6 yang dimutasi ke Mobula 7 ini sudah beres. Dan yang pasti receivernya juga pakai TPS. Bentar kasih lihat. Nah, jadi dipasang receiver eksternal TPS. Karena waktu mau beli Evoque F5X ini yang ready itu receiver TPS ya guys. Jadi Om Teguh bakal saranin, udah Om, si jumper T-Pro nya pakai TPS aja di belakang ya. Ini yang Nano dan support 1 watt, gila. Oke, ini pertama nyalain dulu si Mobula 7 nya. Dan sudah ada micro SD juga ya. Oke, Om Teguh ini bakal coba dulu si Mobula 7 ya. Muter-muter lapangan aja. Memang bisa jauh tapi kita terbang secukupnya aja ya, karena dia drone-nya mikro guys. Oke, ini tinggal pencet start aja sekali, nanti dia auto scan. Nah, untuk mulai record pencetan 1 2 3 lepas. Nah, nanti di pojok kanan atas itu ada bulat merah berkedip, tandanya sudah mulai rekam. Duh, ini kok nggak connect ya? Oh, connect guys ternyata. Tapi ini ya, untuk RSSI nya pertama lupa, harusnya pakai link quality ini. Oke, nggak apa-apa, langsung gas saja. Aduh, cukup perjuangan nih. Oke, take off dari situ. Nah, telemetri sudah keluar juga di remote, jadi yang pasti aman. Oke, nyoba terbangin Mobula 7. Pertama terbang di air mode dan di E3. Wah, ini pertama juga belum beres ini kayaknya.
Oke, masuk ke smart audio. Feature VTX-TR, Bose Cam-nya harusnya A, frekuensi. Yes, dah. Dia ngaco lagi. Oke, aman yuk, langsung cobain terbang. Oke, jadi kalau terbang di lapangan waktu ada jatuh dan sebagainya itu masih aman ya, kita masih bisa ngambil. Tapi kalau terlalu jauh dengan drone sekecil ini fatal nanti. Jadi drone lihat ini ya, besar kecilnya drone disesuaikan juga. Kalau drone kecil ini dibuat main di indoor masih oke. Tapi kalau drone 5 in seperti Evoque F5X dibuat main indoor bahaya. Wow, ini kayaknya belum beres protokol, belum beres setting juga ya si Mobula 7-nya. Jadi protokol akhir-akhir ini pusing guys, kena firmware beta flight terbaru yang mau aktifin RPM filter ternyata di 4.2, firmware 4.2 itu nggak support bidirectional. Dan kadang GPS-nya pun juga nggak muncul di 4.3. Jadi 4.3 RPM filter bisa aktif bidirectional tapi GPS tidak keluar, bingung kan? Nah kalau protokol turunin bidirectional nggak bisa aktif tapi GPS bisa keluar, nah jadinya kan membingungkan. Jadi ya protokol akhirnya pilih RPM filter nggak aktif ya, otomatis firmware-nya protokol nggak flash ke Blue Jay. Udah cukup sih, ini kerebek-kerebek di Google ya, dan RSSI 0. Oke Pak, mau kemana Pak? Oke, baterai 3,7 volt, ini pakai baterai 660 mAh. Wih, ternyata masih becek guys lapangannya. Oke, coba casing motor. Jadi kalau receivernya di Google kurang oke ya, jadinya krepek-krepek gitu dah. Padahal sini pohonnya juga dikit, protokol juga duduk di bak pickup. Oke. Jadi nanti protokol harus pastiin pakai diversity ya sebelum terbangin Evoque F5X. Receiver B ini apakah yang micro shield ya? Coba terbang lurus. Kalau aman berarti dia betul di micro shield ini. Nah, lumayan agak jauh nih ke tengah lapangan nih guys. 3,6 volt, terbang 2 menit 38.39. Untuk VTX protokol setting di band A, channel 1 di 25 mW. Jadi A1 yang satu belakang itu artinya miliwatt ya. Kadang yang terbaru sekarang pakai LV ya, LV1, LV2, LV3, LV4. Kok derdek ya? Padahal belum terbang jauh, tapi kaki sudah gemeter nih. 3,5 volt. Oke, terbang santuy aja, muter-muter di sini. Nggak usah ke lapangan dah, nanti kalau ada Eric Sloss ngambilnya becek-becek. Oke, lapangan taman Kota Madiun. Oh, namanya lapangan taman guys, tapi orang-orang bilangnya lapangan Ciliwung. Oke, jadi Om Teguh ini pesan dua ya, si Micro sama si Evoque F5X. Serem guys, kemarin waktu nerbangin Evoque F5X dan drone-nya terjun bebas, tapi nggak ekstrim karena motor masih berputar. Oke, udah ada keterangan landau dan speknya kita landing 3,5 volt. Nah, untuk satu baterai bisa terbang 4 menitan ya. Ini belum beres, nanti protokol beresin dulu ya Om Teguh. Oke, mantul. Record Google kalau mau selesai pencet ini aja sekali Om ya. Nah, udah. Kalau bulut-bulut merahnya hilang berarti Google-nya udah nggak ngerekam. Nongol di sini guys. Oke, LED biru tandanya DVR masih rekam. Jadi kalau mau selesai rekam tinggal cabut aja baterainya. Panas banget di sini. Nah, nih 660 mAh. Oke, Mobula 7 masih protokol harus benerin lagi. Oke, masuk ke tas, panas banget. Dan ntar protokol cek dulu ya si Google ini ya, gimana caranya bisa diversity.